Halo teman tubuh, senang banget bisa ketemu lagi di channel Tubuh Bicara. Saya Dr. Ayunda. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin bikin sebagian dari kalian senyum-senyum sendiri, atau malah merasa canggung kalau dibahas. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa sih manusia itu cenderung vokal atau berisik saat momen paling intim? Kenapa kita mendesah? Apakah itu refleks karena enak saja, atau ada sesuatu di baliknya? Jujur saja, banyak yang tanya ke saya lewat DM atau saat konsultasi, tapi mereka malu-malu. Nah, di sini kita akan bahas tuntas dari sisi sains, tapi dengan bahasa yang simpel. Ternyata, desahan itu bukan cuma soal suara, tapi ada strategi hebat dari alam bawah sadar kita yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Yuk kita bedah rahasianya. Kita bahas dasarnya dulu ya. Secara fisik, saat kita lagi semangat atau terangsang, tubuh kita itu sebenarnya lagi kerja keras loh. Bayangkan tubuh kalian itu seperti mesin mobil yang lagi dipacu kencang. Jantung berdetak lebih cepat, bisa 2 kali lipat dari biasanya. Napas kita jadi pendek-pendek dan cepat, karena paru-paru lagi butuh banyak oksigen. Nah, karena napasnya cepat dan otot-otot di area leher kita juga ikut tegang, udara yang keluar masuk lewat pita suara itu jadi menghasilkan bunyi. Jadi secara alami, desahan itu adalah tanda kalau mesin tubuh kalian lagi jalan di performa maksimal. Kalau kalian diam saja tanpa napas yang memburu, itu malah aneh secara medis, karena artinya jantung kalian nggak bereaksi apa-apa. Jadi berisik itu sebenarnya tanda tubuh kalian sehat dan merespon dengan baik. Tapi ada penelitian unik dari University of Central Lancashire. Penelitinya Gail Brewer dan Colin Henry mencari tahu kapan sebenarnya suara ini paling kencang keluar. Hasilnya bikin kaget. Ternyata banyak orang, terutama wanita, justru paling vokal saat pasangannya lagi mendekati puncak, bahkan sebelum mereka sendiri sampai ke puncak itu. Loh, kok gitu? Pura-pura ya? Bukan pura-pura, tapi ini namanya empati seksual. Secara nggak sadar, suara itu dipakai untuk ngeberi semangat ke pasangan. Ibaratnya seperti penonton di pinggir lapangan bola yang teriak-teriak supaya pemainnya makin semangat cetak gol. Suara ini adalah sinyal ke pasangan kita, kalau kamu hebat, caramu benar, ayo lanjutin. Jadi, desahan itu sebenarnya adalah bentuk pujian paling jujur yang bisa bikin pasangan merasa percaya diri dan makin sayang sama kita. Kita mundur sedikit ke sejarah manusia purba. Di dunia hewan, misalnya kera, betina itu berisik banget supaya pejantan lain tahu kalau dia lagi subur. Tapi manusia beda. Kita makhluk yang lebih privat. Jadi fungsi suaranya berubah. Alih-alih memanggil orang lain, suara desahan pada manusia berfungsi sebagai lem perekat. Pasangan pria yang mendengar desahan pasangannya akan merasa sangat dihargai secara biologis. Ini memicu hormon di otak yang namanya oksitosin atau hormon cinta. Jadi, suara itu tujuannya supaya setelah momen intim selesai, kalian berdua merasa makin terikat secara emosional. Alam semesta mendesain suara ini supaya hubungan manusia nggak cuma soal fisik, tapi soal rasa memiliki yang kuat. Ini pertanyaan yang paling sering masuk. Dok, kalau pasangan saya diam saja, apa artinya dia nggak menikmati? Tenang dulu, nggak semua orang itu vokal. Ada orang yang tipe internalizer. Mereka sangat menikmati, tapi semua energinya dipakai untuk fokus merasakan sensasi di dalam tubuh. Ibaratnya kayak orang lagi makan makanan paling enak di dunia, kadang kita malah merem dan diam 1000 bahasa karena nggak mau keganggu konsentrasinya kan? Selain itu, banyak pria yang diajarkan dari kecil untuk selalu jaga wibawa atau nggak boleh ekspresif. Jadi jangan langsung sedih kalau pasangan kalian nggak seheboh di film-film. Film itu kan ada naskahnya. Kalau kita kan kehidupan nyata. Yang paling penting itu bukan volumenya, tapi kenyamanan dan kebahagiaan kalian berdua. Ternyata seru ya kalau kita bedah tubuh kita sendiri. Ternyata setiap desahan itu punya sejarah dan psikologi yang dalam. Jadi buat kalian nggak perlu merasa malu atau aneh lagi, karena itu adalah bahasa tubuh yang sangat alami. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita hari ini di Tubuh Bicara. Saya senang banget bisa berbagi info ini ke kalian semua. Agar channel ini bisa terus ada dan kita bisa ngobrolin hal-hal unik lainnya dari sisi medis, saya minta bantuan kalian ya. Tolong klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya setiap saya upload bahasan baru, kalian gak ketinggalan.
Kasih like kalau menurut kalian penjelasan saya hari ini membantu menjawab rasa penasaran kalian. Share video ini ke teman atau pasangan kalian, siapa tahu bisa jadi bahan obrolan seru nanti malam. Dan yang paling saya tunggu, coba tulis di kolom komentar, topik unik atau rahasia tubuh apa lagi nih yang bikin kalian penasaran dan ingin saya bahas selanjutnya. Saya tunggu ya. Saya Dr. Ayunda, terima kasih sudah mendengarkan. Pahami tubuhmu, karena tubuhmu bicara. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!